JHS, SMP Pasundan Hiji Kota Bandung. Mangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Anak kumaha dara mangsa dayana Pak Aep, Pak Yudi, Pak Ajang, Pak Cacet, daramang alhamdulillah. Tepang desa musim kuring sapara kaca ti lingkung seni SMP Pasundan Hiji Bandung. Dina acara anu maneh teh nyeta Brukra Wilujeng Nyak Seni. Istilah bahasa Sunda ngandung arti terbuka, tuguh tujuanana kaharti masalahna, tetep aya aturan mi butuh kejujuran, teu bisa sembarangan gumantung kepentingan. Bruk-bruk dina dialog sangkan dan bruk-bruk masalahna, jujurna silih asah asih asuh, sangkan dan bruk-bruk masalahna rakyat jeung pamarentah. Bruk-bruk kedah bruk-brak cenanya. Aduh Kang Yudi kumaha bruk-brak ayeuna gaduh teh manaon urang teh cenah? Jejer teh ayeuna kawis siaga 1 Jabar rawan bencana. Aduh rawan bencana di mana-mana karareueungnya. Urang guarnya di dieu bruk-brak. Bruk-brak Hartina transparansi, cirina demokrasi, sajalan reformasi, urang tetep ngahiji ku jalan bruk brak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kumaha daramang. Aduh. Utami para pamirsa bruk-brak di Bumina Sewang-Sewangan, doa ti simkuring sapara kanca ti studio TVRI Jawa Barat sing sararehat sadayana. Amin. Boh komo ayeuna Kang Cece di tengah-tengah seueur bencana alam. Mudah-mudahan Jawa Barat Indonesia kum sadayana saalam dunia sadayana we sarehat sareng teu aya bencana alam. Nuhun para pamirsa bruk-brak TVRI Jawa Barat tepang deui sareng simkuring Kang Budiana di acara bruk-brak TVRI Jawa Barat. Nembe lagu anu tos kapidangkeun ku wargi-wargi simkuring ti lingkung seni SMP Pasundan Hiji Kota Bandung. Lagu anu parantos dipidangkeun nyaeta judulna Bruk-brak karya almarhum nu dipikareus ku urang sadayana budayawan seniman urang Kang Nano S. Alhamdulillah.
Para pamirsa, Brukbrak TVRI Jawa Barat, alhamdulillah dinten ieu urang bade ngabahas gunem catur simkuring sareng narasumber ngeunaan siaga 1 Jabar rawan bencana. Oh. Tangtos bencana alam. Sanes bencana nu sanes-sanes. Faktor cuaca. Kukituna para pamirsa simkuring bade nepangkeun narasumber Brukbrak sonten ieu ngeunaan tema siaga 1 Jabar rawan bencana aya 4 narasumber anu hararebat. Nu kahiji nepangkeun. Ieu janten aya 2 Budi ya. Nu kahiji Bapak Insinyur Budi Juanda MM, Sekretaris BPBD Jawa Barat. Mangga diaturan Pak Budi Juanda. Assalamualaikum warahmatullahi Salam, mangga. Mangga lagi. Salam. Anu kadua Pak Deden Ridwansyah Esos, anjeuna Kepala Kantor SAR Bandung. Mangga diaturanan Pak Deden. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun sadayana. Sampes, mangga Pak Deden lagi. Hatur nuhun, hatur nuhun. Narasumber anu katilu urang dihaturanan Pak Yan Firdaus Permadi, anjeuna forecaster BMKG Bandung. Mangga Pak Yan. Assalamualaikum. Salam, mangga lagi. Sumangga linggih di aturan. Aya nu kaopat anjeuna pakar geologi ti Institut Teknologi Bandung atanapi ITB. Mangga dihaturanan Bapak Dr. Imam Sadisun. Wilujeng sumpi. Waalaikumsalam. Mangga Pak Imam. Salam. Mangga. Ngeunaan ayana siklon Charlotte naon spos kitu taeta teh naon namina teh tingkat keamanana bagi warga Jawa Barat kumaha Kang. Teras naon namina teh nya sementawis eta we heula hoyong uninga ti Kang Yan. Mangga Kang. Nuhun. Nuhun hatur nuhun satacana. Janten anu kahiji nya informasi nu paling penting anu kedah dipahami bahwa untuk wilayah Jawa Barat untuk bulan Maret hingga April ini potensi hujan disertai dengan angin kencang itu masih tinggi. Kecuali untuk wilayah Jawa Barat bagian utara terutama wilayah sebagian wilayah Karawang dan Bekasi. Ya. Untuk sisanya kondisi demikian masih tinggi hingga akhir April nanti. Jadi Kang punten motong Kang Yan, eta wilayah Karawang nya, sebagian Bekasi. Eta mah moal patos kumaha? Kunaon tah wilayah eta mah benten sareng wilayah sanes di Jawa Barat? Karena berada di wilayah Pantura. Oh. Janten secara umum sebetulnya bagian Pantura itu memasuki wilayah musim kemarau lebih awal dibandingkan dengan wilayah Jawa Barat lainnya. Jadi pantai utara itu pada umumnya akan memasuki musim kemarau lebih cepat, Pak. Jadi terutama untuk tadi Karawang dan Bekasi tadi, sebagian Bekasi, kedua wilayah tersebut akan memasuki musim kemarau pada bulan ini, akhir bulan ini. Dan sisanya akan menyusul kebanyakan untuk wilayah Jawa Barat itu pada bulan Mei hingga Juni. Nah, sebelum itu pada bulan Maret April ini biasanya berdasarkan data secara empiris untuk wilayah Jawa Barat terutama wilayah tengah itu kondisi curah hujan disertai dengan angin kencang dan juga potensi bencana hidrometeorologis lainnya
itu masih tinggi Pak, bahkan cenderung meningkat. Kejadian seperti hujan es, angin kencang, puting beliung, itu sepanjang bulan Maret dan April kita harus meningkatkan kewaspadaan tuh Pak. Paning nuju iya nya, nuju saum Ramadan. Nah, berbeda dengan tahun kemarin, pada bulan April ini kita kan akan menghadapi Ramadan. Ramadan. Nah, itu yang harus kita waspadai, betul. Nah, mudah-mudahan karena bulan Ramadan ini bulan yang penuh dengan kesucian. Betul. Ya kita diselamatkanlah dari musibah ya Kang ya. Amin. Amin, amin. Ya, amin. Amin langsung. Pak Deden mah langsung pang payuna amin nauge. Amin. Margi Pak Kepala Sarma, waduh, pamiseur bencana teh pasti memang tos tugas napanya. Oh, Ya. oh. Tapi pamit aya bencana langkung saya nya Pak Langsung Den. aja. Tah, punten sateacan ka Pak Deden sareng ka Pak Budi, panginten bade tumaros ka Pak Imam, Pak Dr. Imam Sadisud. Margi Kang Imam mah pakar ya geologi. Dari kacamata keilmuan seperti apa Pak? Nanti setelah ini di tengah-tengah ini juga akan kita bahas Pak. Ilmu goibnya Ibu Rara dan teori pengetahuan yang kita miliki di kampus. Tapi itu mah nantilah Pak. Kondisi sekarang Kang Imam ya, kondisi sekarang ini seperti ini menunjukkan satu fenomena atau satu gejala apa Kang dari sisi ilmu Akang? Ya ini masih punten ya pakai bahasa Bebas Kang, bahasa Indonesia silakan. Masih terkait dengan apa yang Pak Ian tadi kemukakan gitu ya, untuk tahun ini memang kita menghadapi iklim musim hujan yang curah hujannya itu lebih tinggi. Tinggi ya. Konon bisa sampai 70% dari musim hujan biasanya. Iya. Itu akibat La Nina. La Nina ya. La Nina ini nama-nama perempuan ini, Nina ini. Nah, tetapi di situ memang Jawa Barat juga punya potensi bahaya-bahaya geologi lainnya. Nah, kita tahu bahwa ada gunung api yang banyak di Jawa Barat juga, ada 7 gitu gunung api. Ada berapa kan? 7 gunung 7 api. ya di Jawa Barat. Ya, kemudian ada jalur-jalur sesar atau patahan. Patahan ya. Ya, yang cukup diwaspadai juga keberadaannya. Betul. Dari ujung Cimandiri sampai Lembang misalnya. Ya. Atau di utara kita punya sesar Baribis yang panjang, memanjang dari timur ke barat terus gitu, dan takutnya juga sampai Jakarta gitu. Oh. Masih diteliti terus untuk aktivitas sesar Baribis. Ada juga sesar Baribis yang ke selatan gitu ya, yang ke arah Jawa Tengah, Cilacap. Nah, termasuk di selatan Garut misalnya kita punya juga sesar-sesar di darat. Tetapi yang seru waktu Jawa Barat diprediksi ada tsunami 20 meter gitu. Oh iya, iya kan. Itu juga menjadi bagian dari sebenarnya penelitian yang menggunakan tentunya konsep-konsep ilmiah bagaimana kondisi terburuk. Ya. Nah, jadi masyarakat jangan terlalu resah dengan itu. Ya, karena memang ada syarat-syarat untuk tsunami 20 meter terjadi. Nah, Ya. punten Kang Imam, saya potong. Karena Akang tadi sebut supaya masyarakat jangan resah. Iya. Yang berikutnya juga saya lihat di mana ya, di media online atau cetak, saya lupa lagi. Belum lama kemarin apa tadi, Iya. satu berita bahwa Kabupaten Tasik ya, entah kabupaten atau mungkin kabupaten ya, itu potensial terjadi tsunami dari seluruh kabupaten kota yang ada di Jawa Barat. Iya, Eta leres teh Kang? Sebenarnya Berita itu atau hoax saja ini? sebenarnya kalau mungkin para pemirsa sudah sering mendengar adanya megatrust gitu ya. Megatrust itu, ya. Pertemuan lempeng dari selatan. Siap. Itu ada lempeng Indo-Australia, menumbuk lempeng Eurasia, atau sebenarnya bagian Indonesianya kita kadang-kadang menyebut lempeng Sunda malahan. Ya. Ya, Sunda microplate lempeng itu. Nah, disitulah sebenarnya cukup panjang segmen Jawa Barat, Jawa Tengah itu jadi satu.
relatif ya. Kemudian Banten sampai Selat Sunda itu jadi satu. Sehingga kalau lepas bersamaan tentunya tsunami-nya relatif sama, tetapi nanti respon dari setiap pantai berbeda karena bentuk pantainya juga berbeda-beda. Ya. Ada yang datar relatif dari sisi pantainya sampai jauh ke daratan. Ada yang langsung kena bukit gitu. Ya. Ada yang berbentuk teluk. Nah, ini juga titik-titiknya harus diwaspadai. Nah, Siap. biasanya seperti itu. Memang yang paling dekat dengan sumber, walaupun panjang sumber gempanya di selatan Jawa. Nah, nanti yang lepas mana nih? Kalau lepas bersamaan itu yang sebenarnya 20 tadi tingginya. Tapi kalau lepasnya sedikit-sedikit akan lebih kecil tentunya potensi tsunami yang terjadi. Gitu ceritanya. Mudah-mudahan sedikit-sedikit Pak ya. Mudah-mudahan. Insya Allah. Hanya yang di atas yang tahu kan. Iya. Tapi kita masih bisa ini Pak Imam, manusia masih bisa berikhtiar untuk menjiasati apa fenomena alam seperti yang terakhir tadi disampaikan oleh Akang. Persis. Jadi itu yang sebenarnya nanti banyak dibahas sebagai kegiatan mitigasi. Bahasa trennya di masyarakat, wah mitigasi. Ya, Nah, di mitigasi dalamnya bencana. banyak hal. Ya, termasuk sebenarnya kalau masyarakat semakin pintar, semakin ngerti bahwa tuh ada potensi bencana di sekitar saya. Nah, itu mitigasi juga itu. Ini saya langsung Kang Imam bilang mitigasi itu, saya langsung ingat ke Pak Sekdis nih, Pak Sekdis BPBD. Tugasnya Pak Budi nih. Ya, Pak Budi nih. Budi bertanya ke Budi, Pak. Kembar, Pak. Biasana nami Budi mah neng sok balalager. Amin. Kayak wih sungkeun artos. Pak Bud, Pak Sekretaris BPBD Jawa Barat, tadi kan kita sudah mendengarkan dari Kang Yan dan Kang Imam. Kang Imam malah dari sisi ilmu pengetahuannya Pak ya, karena beliau dosen biologi ITB. Di bagian akhir kan kita saya tadi bertanya juga bagaimana masyarakat. Nah, kalau bicara masyarakat kan yang ngurusin masyarakat itu pemerintah provinsi, Pak. Harusnya Kang Bud. Nah, kesiapan BPBD Jabar Nyalira, Kang, dina konteks kekhawatiran kita menghadapi fenomena bencana alam kiwari teh. Tos sepertos kumaha Pak Sekdis. Cuma enggak? Mangga. Hatur nuhun Kang Budi. Nuhun. Aduh, ya kemarin namina. Puntennya pisih campur aduk ya Enggak bebas, Pak. Mohon. Laras pisan tadi nu disampaikan ku Pak Dr. Imam, Kang Yani tadi. Seterusnya Jawa Barat kalau bicara tadi rawan bencana kan gitu, mengerikan kan gitu sebenarnya. Patut kita syukuri heula saudara nama Kang. Kita mensyukuri Jawa Barat ini sebenarnya dianugerahi alam yang indah. Betul. Alam yang indah, ada gunung, ada pantai, ada sungai. Di balik itu semua tapi ya kita juga harus hati-hati dan siaga. Karena di balik keindahan alam itu tersimpan potensi bencana yang luar biasa di Jawa Barat. Ya. Jawa Barat itu kenapa tadi ada istilah rawan, tapi kalau bicara rawan dulu lah, kita bicara dulu indahnya itu. Nah, kerawanan itu kenapa? Karena di balik keindahan itu, Jawa Barat ini memiliki semua potensi untuk bencana yang ada di Indonesia. Sehingga dijuluki Jawa Barat itu minimarketnya bencana di Indonesia. Sadaya bencana nu aya di Indonesia teh aya di Jawa Barat. Kalau betianya Kang, tanah bergerak itu. Tanah bergerak kalau di dalamnya. Likuifaksi apa Pak ya? Likuifaksi pun aya tuh Pak Imam menerang lah ahlina likuifaksi aya termasuk Jawa. Nah, karena kondisi seperti itu, ya pemerintah Jawa Barat lah khususnya melalui BPBD Provinsi Jawa Barat dengan semua pihak tentunya harus merespon. Aya kebijakan-kebijakan tadi salah sawiosnya adalah disebutkan mitigasi. Jadi ada 3 sebenarnya yang harus ditangani oleh Jawa Barat di manajemen bencana ini. Jadi pada saat pra bencana, kemudian tanggap darurat dan pasca bencana. Nah, mitigasi ini sebenarnya inilah kata kunci untuk kita karena
Di mitigasi ini menunjukkan adalah pencegahan sebenarnya. Ada dua kunci sebenarnya. Kita menghadapi di daerah bencana teh jantan masyarakat teh harus paham bahwa kita hidup di daerah yang memang potensi bencananya besar. Betul. Dan bisa berusaha kita semua, dan tugas pemerintah adalah menyiapkan baik itu kebijakan maupun kesiapsiagaan SDM-nya, SDM dan sumber daya. Salah sawiosna kenapa siaga? Nah ini teh tos tanda-tanda memang tanda-tanda namina bencana teh itu perulangan. Oh. Pasti ada ulangannya, Pasti ada, ya. cuma ukurannya mungkin tahunan, Ya. ada yang 10 tahunan, ada yang ratusan tahun. Betul. Seperti mungkin gunung berapi itu mungkin ratusan tahun. Tahun laras. Kemudian tapi kita juga Jawa Barat ada potensi tadi lempengan segala macam. Nah, kumargi banyaknya perulangan itu sehingga untuk mitigasi pemerintah Provinsi Jawa Barat ini mengeluarkan kebijaksanaan atau kebijakan. Dasarnya tentunya adalah pengalaman tahun sebelumnya. Kemudian kondisi yang ada saat ini sehingga untuk tahun 2021-2002 ini Jawa Barat dengan informasi dari BMKG, informasi peringatan dini dari BNPB maupun ahli-ahli, pemerintah Provinsi Jawa Barat menetapkan bahwa dalam keadaan kedaruratan untuk bencana salah satunya adalah hidrometeorologis. Jawa Barat ti kaping 15 Oktober jangka waktu nangken dugi ka 30 April teh masih dalam kondisi siaga. Oh. Siaga darurat bencana hidrometeorologis. Utami nama banjir sareng longsor. Banjir sama. Eta teh keputusan Ti gubernur. Kepgub ya. Keputusan gubernur. Eta teh ditindaklanjuti deui supados bisa operasional oleh kabupaten kota. Tuh. Margi bencana teh nu nangani langsung nama kabupaten kota sareng makanya tumpang kayuna pangterangna duluan. Kalau abdi ngobrol-ngobrol sang Basarnas kan kita mah berapa jam nih perlunya. Nah anu di kota mah tentunya lebih cepat lah kan gitu. Nah eta teh dengan pernyataan siaga darurat oke untuk Jawa Barat ini mulai 15 Oktober sampai dengan 30 April. 30 April. Nah, 2002. ke Pak Bud, Pak Inten, Pak Sekdis, Mohon. kalau masuk ke bulan April diperkirakan masih juga ada dalam kondisi Mohon. siaga. Mohon. Itu Kepgub eta Tiasa diperpanjang. Bisa. diperpanjang, tiasa dipercepat. Ya, Nanti salah satunya di BMKG informasinya. Ya, itu bahasana internet penginternya Pak. Mohon. Terus. Nah, dengan pernyataan eta teh keras ada tindak lanjut, Pak. Oh. Jadi kita mengaktifkan posko. Nah, Ya. posko kita Kaso Siaga ini diaktifkan 24 jam. Jadi seluruh sumber daya disiapkan. Sumber daya manusia, sumber daya peralatan, komunikasi, informasi segala macam disiapkan dalam sehari 24 jam. Seminggu 7 kali 24 jam. Sebulan 30 kali 24 jam. Ya. Intinya sehari 24 jam aparat Bapak mahnya Siap. sudah on Siap. call istilahnya. Iya, siap. Nah, nuhun Pak Sekdis, Sama-sama. sementawis nuhun. Ini iya Kang Deden ya, Kang Deden mah nu gaduh bencana. Kena tolak bala, Pak. Tolak bala. Pak Deden mah para pamirsa, beliau adalah Kepala Kantor SAR Bandung ya, Kepala Kantor SAR Bandung. Nah, sekarang hoyong uninga ya Kang Deden. Pami jenengan Deden mau mungkin ya ti Tapanuli. Pak Deden. Arab Saudi lah. Arab Saudi saurna Deden. Kang Den, apa kesiapan kantor SAR Bandung sendiri kira-kira seperti apa? Karena paling tidak yang saya tahu, saya baru dapat dengar dari Pak Oka. Begitu itu saya sudah ingat terkait Pak, kantornya Bapak itu kan di Rancaikek. Pamit telepat di nyata daerah banjir teh Pak. Jadi ngahaja pangintennya Pak. Punten Baden. Kesiapan SAR SAR Bandung sudah seperti apa nih Kang Den? Ya atur nuhun Kang Budi. Jadi kalau kita bicara kesiapan ya dan kesiapsiagaan, sebetulnya kalau kami Basarnas ya tidak mengenal cuaca. Ya. Setiap saat, setiap waktu, kapan saja, dalam situasi seperti apa saja, kita hukumnya wajib untuk melaksanakan siaga. Samalah dengan Pak Budi. Nah, terkait dengan fenomena yang sekarang, tadi kan sudah dibahas tuntas lah oleh
Kang Yan, BMKG, Pak Imam selaku akademisi dan Kang Budi yang memang leading sektor di dalam masalah penanggulangan bencana. Nah, SAR ini kan lucunya bekerja ini ada di tengah, di fase tanggap darurat. Pada saat setelah terjadi kejadian, SAR masuk. Ya. Tetapi tidak melupakan yang namanya bagaimana kita juga berperan aktif di dalam melakukan antisipasi atau kesiapsiagaan. Kemarin kami melaksanakan kegiatan latihan potensi SAR bagi masyarakat di daerah Kuningan dengan peserta 100 orang. Nah, ini adalah salah satu Khusus wilayah itu, Pak Deden? enggak, dari pesertanya di seluruh Jawa Barat. Jawa Barat. Oh. Cuman kita tempatkan di Ya. Kuningan karena di sana ada waduknya ada, terus kemudian juga gunungnya juga ada. Gunungnya Jadi kita melaksanakan teknik pencarian di gunung hutan dan penyelamatan di permukaan air. Nah, ini adalah menjadi salah satu agenda kami di dalam rangka bagaimana memperkuat kompetensi minimal masyarakat itu tahu, paham, setelah mereka aman, kemudian mereka bisa mengamankan, menyelamatkan atau mengevakuasi minimal keluarganya. Setelah itu baru masyarakat di sekitarnya. Karena rescuer atau penyelamat pertama itu kita tidak bisa pungkiri bahwa masyarakat itu sendiri yang ada di lokasi bencana. Tadi Kang Budi menyampaikan ya memang kantor kami itu di Ranca Ekek, Pak. Jadi bagaimana kita mau ke Dayakolot, Pak? Sebetulnya di Ranca Ekek ini beberapa minggu lalu juga banjir dan alhamdulillah ya, saya sepakat dengan Pak Budi bahwa masyarakat sekarang ini di Jawa Barat sudah lebih sadar. Siap. Sehingga beberapa kali terjadi, alhamdulillah dampaknya memang kalau ke infrastruktur ya ada, tetapi untuk dampak korban jiwa ini tidak ada kayak banjir bandang di Garut. Cuman kemarin memang karena tiba-tiba air meluap di Ranca Ekek ada satu ibu-ibu menjadi korban dan alhamdulillah paginya kita bisa evakuasi. Nah, ini hal-hal yang memang terjadi penurunan dibandingkan dengan tahun 2021. Nah, semoga situasi dan kondisi di Jawa Barat walaupun yang disampaikan Pak Yan tadi bahwa intensitas hujan sampai dengan April, mudah-mudahan ini tidak berdampak yang signifikan terhadap fenomena-fenomena bencana yang sudah kita prediksikan bersama lah. Mudah-mudahan kita landai-landai saja sehingga kita bisa hidup damai, sejahtera dan warga Jawa Barat semua selamat dan seluruh Indonesia selamat dari ancaman bencana. Itu harapannya. Ada istilah gini mungkin Kang Deden ya, Pak Deden. Ada ini istilah ya. Hidup damai dengan bencana. Jika namanya Kang Imam itu mah istilah orang Jepang ya. Karena Jepang itu terkenal gempa buminya gitu kan. Tapi Pak Deden nuhun infona. Itu yang tumaros oke. Ari naon kantor SAR Bandung itu artinya mencakup seluruh Jawa Barat. Betul sekali Kang Budi. Jadi memang nomenklatur ini ada yang memang di seluruh Indonesia. Karena saya sebelum di Bandung juga di Bangka Belitung. Bangka Belitung juga kan provinsi. Nama kantornya Pangkal Pinang. Jadi nomenklaturnya SAR Pangkal Pinang. Nama ibu kota provinsi. Makassar. Bukan wilayah kerjanya Makassar atau Bandung bukan wilayahnya kota Bandung, tetapi wilayahnya adalah Jawa Barat. Eta nu kagok mah Makassarnya. Kantor SAR kota Makassar. Jadi seperti itu untuk wilayah kerjanya. Cuman memang di Jawa Barat ini kan SAR ini lahirnya 2008 lah. 2008. Kemudian itu baru unit siaga lah yang ada di Jawa Barat ini. Kemudian definitifnya akhir 2011 menjadi kantor SAR Bandung. Nah, karena 2011 ini di daerah kota Bandung ini sudah tidak ada lahan, sehingga kami mendapatkan lahannya dilahnya di Parakan Muncang sudah masuk Kabupaten Sumedang. Seperti itu. Tetapi bukan berarti ini bagi masyarakat bahwa nama kantor SAR Bandung bukan berarti kami bekerja untuk kota Bandung saja, tetapi menjadi bagian dari wilayah Jawa Barat. Nah, yang paling keren ya Bapak-bapak, kemarin itu di Mandalika yang mengevakuasi Marquez itu, pembalap idola kita itu pakai helikopter SAR, kata Kang Deden. Wah, SAR. Ngangge helikopter SAR si Marquez teh nuju kacilakan Pak Kang Cace. Dan umumnya pami hoyong ngangge helikopter Basarnas
naik motor ti gubrak gelas. Ulahnya. Tapi kada iya gaduh BPJS tetap. Anja kan Marquez ditolak ke rumah sakit daerah, kemarin gitu gaduh BPJS. Akhirnya biaya sorangan, lumayan dolar cenah ieu mah. Nuhun Kang Den. Kalau di ini Pak Deden di kabupaten kota ada perwakilan kantor SAR kabupaten kotanya ada Pak? Ya, saat ini kami baru memiliki satu posar di Tasikmalaya. Namina posnya? Posar. Ya, Posar Tasikmalaya. Itu ada di Singaparna di kabupaten. Kemudian posar Cirebon, lokasinya di Winong. Kemudian unit siaga Pangandaran di Parigi dan unit siaga Karawang. Karena memang keterbatasan sumber daya yang ada di kami. Untuk wilayah Jawa Barat kami baru memiliki 100. Se-Jawa Baratnya nambah 100 personil. Ya, oleh sebab itu makanya di dalam melaksanakan tugas dan fungsi kami di search and rescue tentunya ini kami tidak bisa bekerja sendiri. Perlu dukungan dari semua pihak ya, termasuk bapak-bapak yang ada di sini, bahkan akademisi terkait dengan masalah TNI tugas Polri ya, ya, betul sekali. Oleh sebab itu bagaimana yang kecil ini bisa menjadi besar, maka koordinasi, kolaborasi itu dan sinergi tentunya kita tetap atau kudu terus kita tingkatkan bersama. Oleh sebab itu tentunya menyikapi persoalan ini sekali lagi kita tidak bisa hadapi sendiri. Misalkan ada BPBD, enak menjadi BPBD mah, Pak Budi mah enak. Begitu ada evakuasi, SAR mana nih? Begitu butuh jembatan putus nih. Siap. Karena memang leading sektornya di beliau. Ya, Kang Deden supados lebih enak lagi, kita iklan dulu ya. Baik, mangga pamirsa urang iklan heula. Tepang deui para pamirsa di sesi nu salajengna gunem catur simkuring sareng para narasumber nu sararea ieu ngeunaan siaga 1 Jabar rawan bencana. Nah, khusus rawan bencanana leres pisan rawan bencana tadi ku Pak Budi Juanda oge Pak Sekdis BPBD Jabar kadugikeun komo ku Pak Dr. Imam Sadisun ka Bayang Jawa Barat memang kondisina sepolos kumaha. Oge ku Pak Ian sareng ku Pak Deden para narasumber nu sanesna. Nah, para pamirsa simkuring tiasa disarangan oge ku para pamirsa ieu teh maksud simkuring pamirsa di bumina sewang-sewangan tiasa oge giring aug dina naon namina teh wangkongan brukbrak sonten ieu sareng simkuring sareng para narasumber mangga tiasa ditelepon wae ka nomor 022 540 genep-genep 77. Sakali deui mangga pamirsa diulem ku simkuring kangge ngiring aub ngawangkong sonten ieu ngeunaan siaga 1 Jabar rawan bencana di nomor telepon 022 540 genep-genep 77. Simkuring sareng bapak-bapak narasumber siap ngawaler atanapi masihan asupan oge panginten bilih aya asupan ti pamirsa kangge kondisi Jabar anu rawan bencana ieu sumangga oge. Gitu. Hasim kuring bade widi ka Kang Yan. Kang Yan, ari warga masyarakat mah punten ya warga masyarakat mah nu nelpon. Anu nyangkut. Halo. 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 Mangga Ibu. Iya, halo. Halo, silakan. Putri. Halo Bu. Ya, Putri dari Bandung. Mau bertanya. Silakan.
Teh Di Putri. Jawa Barat sendiri, wilayah mana saja yang berisiko tinggi terkena bencana alam dan bagaimana antisipasinya untuk daerah tersebut? Sudah begitu, Putri? Ya, Ada pertanyaan lain, Putri Bandung? udah Pak. Itu aja? Iya. Iya, aduh Putri mah menirit. Padahal di Antos bilih naroskeun nomor HP Pak Deden sabaraha, mesin kuring ge bakal didugikeun. Mangga Putri, terima kasih ya pertanyaannya. Ini kalau mendengar ngupingkeun suantana jiga nanti wakil ti kelompok milenial gitu. Kukituna satos ieu mudah-mudahan ti kelompok kolonial aya nya. Mangga tadi jigana teh anu pas ngawaler anu paling rawan Pasekdis di Jawa Barat. Jadi data di Pasekdis. Mangga kumaha Kang Bud? Ya. Atur nuhun. Saya pisan patarasanana dan ini teh menunjukkan bahwa kita sudah mulai adaptif lah. Adaptif ya. Adaptif terhadap lingkungan. Nah, Ya, salah satu betul. weosna eta respon eta ti Teh Putri ya. Teh Putri. Jawa Barat ini memang untuk banjir longsor itu hampir semua wilayah yang kabupaten itu. Waduh. Jadi di luar yang kota ya, 9 kota kan, yang 18 kabupaten itu di Jawa Barat itu banjir dan longsor itu punya potensi yang sama. Dan memang berdasarkan pengalaman data-data sebelumnya memang terjadi itu di hampir seluruh Jawa Barat. Nah, untuk yang rawan bencana lainnya tentunya tadi seperti kalau gunung berapi ya di wilayahnya. Ada 7 gunung berapi disampaikan, jadi 7 wilayah itu potensi untuk terjadinya bencana dari sebab gunung berapi. Termasuk untuk megatrus itu, megatrust yang disampaikan Pak Imam tadi itu. Nah, untuk gempa yang paling besar untuk sesarnya ini, dari sesar ini di 5 wilayah ini nih, wilayah kita Bandung Raya ini. Oh. Nah, itu tuh untuk sesar itu luar biasa karena ada kemungkinan pertemuan tadi. Disampaikan Kayak Pak pertemuan. Bud anu disebat patahan Lembang teh. Mohon, salah satunya ada patahan Lembang tadi disebatkan ke Pak aya Imam. nu sanesna deui? Ada. Oh. Aya sesar Baribis, Oh, nu ke sesar pantai Baribis. utara tuh di Ya, Jawa ya. Tengah dugi ka Jakarta. Terus aya deui Cimandiri. Ya. Cimandiri, aya deui Garsela, Garsela, aya Garut deui Selatan. tah. Selatan. Garut Selatan, Garut khusus Selatan. Garut Panganing Selatan. bade janten kabupaten. Nah, itulah Jawa Barat indah, Indah, tapi tapi- ada potensi dirinya. Iya. Dan hampir semua Jawa Barat ini punya potensi untuk cara sahiji-hijina kita ya salah satunya adalah bisa hidup harmoni dengan bencana dengan cara kita adaptif dan mengetahui Pak Ketua Payani mah. Tah angin puyuh teh hampir sadaya Jawa Barat ya. Hampir sadaya. Hadir sadaya Jawa Barat komode ayeuna tah perubahan iklim cenah aya siklon Oh iya, tropis, siklon aya La Nina, Aya La Nina. eta teh Jawa Barat teh. Janten salah sawiosna adalah kitanya yang siap siaga. Ya. Dimulai dari diri kita sendiri, kemudian keluarga kita, kemudian komunitas yang makin lebih besar lagi karena dalam menghadapi bencana ini kesiapsiagaan komunitas sebenarnya yang bisa menyelamatkan. Betul, betul. Karena kalau kami dari pemerintahan seperti tim dari Basarnas, tim BPBD ini Terbatas ya. secara hasil penelitian itu hanya 3%-nya saja bisa ikut menyelamatkan itu. 3%. 3%, terutama nama diri sendiri, keluarga, tetangga, dan komunitas. Kita mempersiapkan mungkin tentunya dengan menetapkan di mana arah-arah rambu bahaya, di mana jalur-jalur evakuasi, di mana tempat-tempat untuk Kang, evakuasi. punten tadi motong rambu-rambu bahaya tehnya di Pidamel teh. Mohon. Ulah saat saya bencana gitu. Rambu-rambu bahaya seueur pamikang cace sareng teteh ameng ka Pangandaran saatos aya Tsunami. tsunami ya. Saya can aya tsunami mah ngan sabaraha hiji dua. Tos aya tsunami mah jadi lebeut. Eta rambu-rambu bencana teh nya sae we katinggalna. Kang ge urang mah nu penting mah aya jarang sareng ageng manfaatna, maslahatna kang ge urang. Nuhun Kang duwi ka aya tilu naon tilu istilah teh nya pas geus Mohon, mohon. kenali Mali. lamun geus kenal eta aya ancam aya tos kenal aya ancaman bencana nya tong nyeun imah di dieu. Laras pisan. Ieu sok maksa-maksakeun. Laras pisan. Kunaon maksakeun? Ieu cenah Kang Budi pemandanganna sae. Nya tapi lamun si lain keur hees terus ngagubrag ka
Karena apa? Berarti ya bencana karak goyang inul itu sih. Masalah. Nah jantan Kang Bud nuhun. Hoyong tumaros deh ingin bertanya nih ke Kang Imam. Di negara lain Kang ada yang seperti di kita nggak nih ancaman bencananya Kang? Wah banyak. Banyak Kang ya? Kang Budi. Jadi tadi sudah disebut sebenarnya sama Kang Budi, kita kalau bicara Jepang itu kan bisa dikatakan itu. Wah, Aduh, telepon dehnya. Kang Imam ditelepon lagi nih. Punten Kang, kita Mangga, terima dulu mangga. telepon. Halo. Halo? Halo Pak, Ya Bu, Pak ingin bertanya, silakan. bagaimana cara mengatasi hoaks yang ada di masyarakat dan bagaimana cara menanggapi masyarakat yang termakan berita hoaks? Dan media yang terpercaya untuk mengakses berita apa saja sih Pak? Yang terakhir Terkait apa bencana Mbak? alam ini. Apa? Mengakses berita bencana? Iya, sebaiknya di mana gitu. Sebaiknya Iya, di mana? Ya. Yang terpercaya. Ini Iya dengan Pak. Mbak Uci. Ada pertanyaan atau hal lain juga yang ingin disampaikan? Udah Pak, cukup Pak. Siap. Terima kasih Pak. Terima kasih. Nuhun Teh Uci di Bandung. Milenial Ya. dewa nya. Ulan? Milenial dewa pada deh. Ya, di atas kolonialnya ya. Hebat. Biasa nanti di Cililin aya, teh Cililin teh. Bala Kang Cace teh. Mudah-mudahan si Akang eta nelpon. Kang Erlan di Cililin. Aduh iya kalau resan teh aya wakil ti Kominfo nya pas itu BMKG. biasa ku BMKG. Pak Ian sakantenan ku Pak Iannya diwaler tah ti Neng Uci tadi nu naroskeun kumaha cenah mayunan hoaknya rupina BMKG mas sering ya kan Sering bayarnya berita. berita-berita nu kitu tah ampun ting memang membahayakan jarimu bisa membahayakan apa orang lain tuh sekarang terjadi di era disrupsi seperti ini. Mangga Kang Yan. Ya, hatur nuhun. Ya, pertama memang untuk menghindari hoaks kita harus mungkin untuk kaum milenial sebetulnya lebih mudah karena mereka kan memang pergaulannya lebih banyak di media sosial gitu. Dan kami bukan saja BMKG, mungkin Basarnas dan BNPB atau BPBD juga punya akun-akun resmi yang ada di media sosial. Seperti kami BMKG mempunyai akun resmi di Instagram, di YouTube, di Twitter, dan juga Facebook. Ya, jadi bagi masyarakat cukup mengetahui seluruh akun tersebut yang resmi yang dikeluarkan oleh lembaga tertentu, maka ya hanya mengikuti berita atau peringatan dini yang dikeluarkan oleh akun-akun tersebut. Di luar itu lebih baik jangan terlalu direspon. Termasuk juga dari media-media berita kadang-kadang kalau ini mohon maaf sebelumnya nih, kadang-kadang ada media berita abal-abal juga nih. Saya sering menerima tuh Pak. Tolong ini ada berita kok kayak gini gitu, saya baca ternyata itu orang yang nulis berita tahun 2-3 tahun yang lalu ditulis lagi gitu, tapi seolah-olah itu kejadian tahun sekarang gitu. Nah itu banyak juga Pak kayak gitu. Betul Pak. Nah itu juga harus hati-hati, makanya memang meng-cross-check-nya tadi lewat akun-akun resmi dari lembaga atau badan pemerintah yang sudah diketahui atau sudah sering disebarluaskan gitu. Betul. Nah ini saya mau tanya ke Kang Imam. Kang Imam, pertanyaannya baru tapi agak terpancing juga oleh penanya barusan tadi. Akang ini kan juga pengajar di prodi atau jurusan geologi. Mohon. Barangkali Kang, mungkin Akang dan kawan-kawan juga para guru besar di prodi geologi ITB itu, terus tidak hanya tentu expertnya di ilmu geologinya gitu, di ilmu alamnya itu seperti itu. Tapi juga ada nggak Kang ikhtiar para pakar atau teman-teman dosen di geologi ITB yang juga berhasil menemukan satu apalah begitu ada aktivitas inovasi yang hubungannya itu untuk menguatkan kemampuan literasi masyarakat sekarang gitu terkait tentang kebencana alaman ini, barangkali gitu Pak Imam. Mangga Kang. Waduh,
Kang Budi susah nih pertanyaannya. Berat. Berat. Pada prinsipnya sebanyak mungkin informasi itu bisa ditangkap masyarakat dan tentunya informasi yang diseleksi. Jadi informasi yang benar gitu kan. Terus masyarakat juga diharapkan bisa bertindak. Tadi bagus sekali Pak Sekdis bilang setelah kita ketahui apa sih ancaman bencana yang ada di sekitar kita, bagaimana kita bertindak, tentunya tahu apa risiko yang dihadapi gitu. Misalnya kalau ada potensi longsor atau gerakan tanah gitu. Nah, kita harus tahu apa itu tanda-tanda longsor atau gerakan tanah itu terjadi. Ya gampangnya ada retakan misalnya di bukit-bukit atasnya, pohon-pohon mulai miring dan sebagainya. Kalaupun ada sisi bagian bawah nanti tahu-tahu ada mata air keluar. Ada retakan-retakan juga di bagian sisi bawahnya. Jadi kan sistem gerakan tanah atau tanah longsor itu satu bagian atas yang saya suka sebut ini bagian mahkotanya. Bagian kakinya juga ada tanda-tandanya. Di situ masyarakat kalau mengerti lebih baik, nanti baru bertindak. Bisa diperbaiki tidak lerengnya, atau paling tidak dia was-was memindahkan bagian-bagian yang mau terkena tanah longsor itu. Nah itu proses yang memang harus masyarakat Jawa Barat ini mau melakukannya. Dan tentunya tidak mudah. Nah kalau dari kampus tentunya kita punya pasukan yang banyak nih para mahasiswa. Betul. Nah mahasiswa kita kirim memberi informasi itu, bagaimana cara bertindak, cara mengenali potensi-potensi bencana di Jawa Barat, di sekitar mereka, dan juga bagaimana nanti kalau Pak Deden bilang harus siap siaga gitu. Dan menghubungi siapa, ini yang penting juga. Betul. Tadi Pak Yan bilang informasi bencana itu sebenarnya harus dilihat di kanal-kanal sosial media yang semua institusi atau saya sebut kalau informasi bencana itu ada wali datanya sebenarnya. Jadi kalau urusan hujan ya ke Kang Yan lah, jangan ke Mbak Rara gitu. Jadi gitu. Nah, urusan informasi bencana di Jawa Barat BPBD pasti punya. Buka linknya ada saya suka mengikuti Twitternya juga itu aktif gitu informasinya gitu. Jadi kita bisa mengecek. BPBD ada hotline nggak Pak Kang Budi? Ada kan? Jadi masyarakat juga mestinya bisa hotline ke BPBD juga gitu untuk menanyakan. Jadi lebih mudah lah sekarang. Apalagi teknologi informasi membuat apa istilahnya informasi yang ada ini cepat lah ya tersebar. Nah itu yang saya harapkan dari ya akademisi selalu mendorong itu semua untuk bisa lebih cepat dan segala informasi terkait bencana ini masyarakat juga bisa mengetahui dengan baik. Siap. Itu. Nah selain memang ada teknologi-teknologi dari sisi mitigasi yang kita kadang-kadang sebut sebagai metode pemantauan. Atau monitoring di berbagai jenis bencana yang ada. Tadi siapa Teh Putri ya menanyakan ya tentunya bencana ini memang spesifik. Kalau urusan banjir misalnya itu terjadi di tempat-tempat tertentu, hujan juga biasanya juga terakumulasi di bagian-bagian tertentu, wilayah-wilayah tertentu walaupun potensinya bisa tersebar di seluruh Jawa Barat. Gempa bumi jauh lebih masif gitu ya. Longsoran nah mungkin lebih lokal, areanya tidak terlalu luas dibandingkan dampak gempa bumi. Tsunami hanya ada di pantai. Nah disitulah nanti monitoring untuk pemantauan itu menjadi penting dan diletakkan di tempat-tempat yang memang ditengarai berpotensi. Sekarang monitoring sudah canggih, Kang Budi. Betul. Jadi dari kantornya Pak Sekdis bisa dilihat itu ada gejala-gejala apa cepat
Nah, itu sebenarnya perkembangan dari teknologi juga. Ya. Ilmu pengetahuan dan teknologi mendukung semua langkah-langkah untuk mitigasi secara lebih baik lagi. Ya. Gitu. Lebih cepat, tepat, dan juga kena sasaran gitu. Para pemirsa Brukbrak TVRI Jawa Barat, hatur nuhun karena perhatosanana tepang deui dina episode salajengna. Cak, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu cenah Kang Yudi. Gitu Bu. Sing ditebihkeun Bu. Sing ditebihkeun ahnya tina bencana. Bencana matang tos aya. Aya di mana-mana. Urang kita tiasa antisipasi. Nah, itu kedah tiasa antisipasi. Brukbrak, brukbrak, Istilah bahasa Sunda brukbrak, brukbrak, ngandung arti terbuka, brukbrak, brukbrak, puguh tujuanana, brukbrak, brukbrak, kaharti masalahna, brukbrak, brukbrak, tetep aya aturan, brukbrak, brukbrak, mi butuh kejujuran, brukbrak, brukbrak, teu bisa sembarangan, brukbrak, brukbrak, gumantung kepentingan, brukbrak. dina dialog, sangkan nembrak-brak masalahna, jujurna silih asah asih asuh, sangkan nembrak-brak masalahna, rakyat jeung pamarentah. Bruk-brak sakali deui, sangkan nembrak-brak masalahna, jujurna silih asah asih asuh, sangkan nembrak-brak masalahna, rakyat jeung pamarentah. Bruk-brak kitu kedah bruk-brak. Ulah helap tepang deui salasa payun dina waktos anu sami tabuh 5 deui ka tabuh genep sonten. Bruk-brak TVRI Jawa Barat. Hatur nuhun. Brukbrak, brukbrak, Istilah bahasa Sunda brukbrak, brukbrak, ngandung arti terbuka, brukbrak, brukbrak, puguh tujuanana, brukbrak, brukbrak, kaharti masalahna, brukbrak, brukbrak, tetep aya aturan, brukbrak, brukbrak, mi butuh kejujuran, brukbrak, brukbrak, teu bisa sembarangan, brukbrak, brukbrak, gumantung kepentingan. Bruk-brak dina dialog, sangkan nembrak masalahna, jujurna silih asah asih asuh, sangkan nembrak masalahna, rakyat jeung pamarentah. Bruk-brak sakali deui Pak Ajang.